والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang sama kita hormati para alim, para ulama, para habaib, para ustaz yang tidak bisa saya sebut namanya secara satu persatu, namun insyaallah tidaklah mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Aqulu lakum min samimi qalbi nafa'ana Allahu bi'ulumikum wa matta'ana Allahu biduli hayatikum. Amin Allahumma amin. Bapak Kepala Desa Sungai Jagate yang mulia, Insinyur Bapak Dermawan beserta instansinya yang alhamdulillah telah memberikan izin resmi sehingga acara Isra Mi'raj di Masjid Baitur Rahmah ini dapat berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Bapak Ibu, para hadirin yang besar tidak dihimbau gelar, yang kecil tidak disebut nama, sama-sama saya menghormati dan sangat takdim kepada para antum sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan, memberikan pemeliharaan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Untayan kalimat alhamdulillah sebagai bentuk puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan ma'unahnya, dengan rahmatnya, taufiknya, sehingga kita semua bisa bersama-sama menghadiri acara Isra Mi'raj dengan keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga tetap bermuara, mengalir indah pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak di Singkawang, Pak, tidak di Bengkayang, tidak di Sungai Jaga. Susah banget kalau nama Nabi Muhammad disebut sibuk bicara. Sama, Pak. Di rumah juga demikian, Pak Kades. Adik-adikku yang dirahmati oleh Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan ancaman untuk orang yang ketika nama Nabi Muhammad disebut namun tidak bersolat. Waihat liman dzukira ismi wa lam yusalli alayya. Celaka bagi orang yang ketika namaku disebut namun dia tidak bersolawat kepadaku. Celaka.
Mau celaka? Mau celaka? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, walaupun dipancing-pancing, akhirnya baca sholawat juga. Katanya cinta kepada Nabi Muhammad. Orang Sungai Jaga cinta kepada Nabi. Rasanya tidak ada di Sungai Jaga ini, Pak, kalau ditanya cinta kepada Nabi apa tidak? Rasanya tidak ada. Tapi untuk menyebut nama Nabi Muhammad saja susah. Apakah itu yang dinamakan cinta? Kalau kita bertanya, Pak, kepada adik-adik kita fatayat-fatayat yang di belakang, man ahabba syai'an katsura an dzikrihi, barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan senantiasa sering sekali menyebut nama-namanya. Kalau cinta kepada Nabi Muhammad, buktikan dengan memperbanyak menyebut nama Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ini kira-kira Pak Kades, masyarakat Sungai Jaga B ada berapa kira-kira? Berapa kakak kira-kira? Masya Allah, 500 lebih kakak, Pak. Kalau dihitung 1, 2, paling cuma 20 kakak. Perwakilan. Beliau mewakili sebelah, beliau mewakili sebelah. Tapi tidak apa-apa. Insya Allah yang hadir di masjid ini betul-betul ingin ngaji tentang ilmu syariat. Alhamdulillah. Man kharaja fi baitihi li talabil ilmi bahsan fi syariatil Islam, barang siapa yang keluar dari rumahnya semata-mata ingin membahas, semata-mata ingin belajar agama Islam, bahwa fi sabilillah, maka orang tersebut sama hukumnya dengan berjihad di jalan Allah hatta yarji, sampai orang tersebut pulang ke rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa, Bu. Luar biasa orang yang datang ke masjid dengan niat ingin mencari ilmu. Bahkan Bapak Ibu, Allah itu punya malaikat, punya malaikat namanya malaikat sayyahin. Siapa? Malaikat sayyahin. Dalam kitabnya Imam Nawawi, malaikat sayyahin itu, Pak, tugasnya muter keliling dunia. Keliling dunia. Setiap kali ada majlis ilmu, pasti malaikat sayyahin ikut duduk. Ikut duduk. Malaikat sayyahin yang ditugaskan oleh Allah untuk mengawasi majlis-majlis ilmu akan mendoakan orang yang ada di sini, Pak. Akan didoakan. Kalaulah malaikat yang berdoa, kira-kira diijabah oleh Allah apa tidak? Diijabah. Oleh karena itu, ayo ketika kita di majelis, jaga etika kita, jaga akhlak kita, karena sekarang di sini ada malaikat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Isra? Apa Mi'raj? Pentingkah untuk kita memperingati Isra Mi'raj? Itu yang akan kita bahas.
Soalnya akhir-akhir ini Bapak Ibu, banyak orang yang baru keluar sekolah, bukan mondok, sekolah 4 tahun, pulang-pulang Isra Mi'raj, bid'ah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qari kita tadi membacakan surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan ila akhiril ayat. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Kata Ustaz Qori tadi, beliau Pak yang mulia Ustaz Dian ini Pak, seorang dai kondang. Ini dai Sekalimantan Barat, Sekalimantan Barat tahun kemarin, Ustaz Dian. Alhamdulillah beliau ikut hadir di tengah-tengah kita. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya laila, di waktu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, sampai ke masjidil aqsa. Subhanah, maha suci Allah. Allah tidak pernah menceritakan satu kisah pun di dalam Al-Quran yang memakai subhanah. Paling-paling wa qala Allahu ya Isa wa qala ya Nuh bin wa qala ya Adam. Tidak ada, Allah menggunakan subhanah. Apa artinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah? Menunjukkan bahwa kisah Isra Mi'rajnya baginda Nabi kisah yang sangat agung, kisah yang sangat agung, sampai sifatnya Allah disematkan, dimulai dengan menyebut sifat agung Allah. Alhamdulillah, bukan kisah kaleng-kaleng itu Pak. Bu, mengapa demikian? Asra, Allah sendiri yang menjalankan Nabi Muhammad. Subhanalladzi asra, yang menjalankan hambanya. Allah menjalankan Nabi Muhammad, artinya Nabi Muhammad tidak jalan sendiri. Kira-kira ada yang tahu Pak apa yang melatar belakangi kisah Isra Mi'raj? Ada yang tahu adik-adik? Tidak ada. Alhamdulillah. Pokoknya walaupun tidak tahu, alhamdulillah. Alima aw lam ya'lam. Tahu atau tidak tahu yang ada di sini Pak Kades, semua akan diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Tahu atau tidak, itulah hebatnya majelis ilmu Pak. Kita duduk 1 jam nanti Pak, pulang dari sini insya Allah dosa-dosa kita diampuni. Kata Nabi Pak, bagaimana Ustadz kalau ada si fulan hanya mundar mandir keluar Ustadz? Semua yang hadir di majelis itu, aku akan mengampuni dosa-dosa. Tapi dosa yang berhubungan dengan Allah, kalau tadi siang nyuri buahnya orang, tidak bisa itu Pak, dan bisa. Haknya anak Adam harus minta maaf terhadap anak Adam. Kalau kita nyuri haknya orang, kita harus minta maaf kepada orang. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang melatar belakangi terjadinya kisah Isra Mi'raj, yaitu karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjalankan dakwahnya di kota Mekah ditolak dengan penolakan yang sangat keras, dilempar dengan kotoran,
dilempar dengan tanah, dilempar dengan tulang. Tapi Nabi Muhammad tidak gentar. Nabi Muhammad tetap berjuang hingga Allah ingin mencoba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa Allah mencoba baginda Nabi? Dengan cara orang yang mendukung dakwahnya Nabi, yaitu pamannya Abu Thalib diwafatkan. Ini Nabi Muhammad, kalau masih ada yang mendukung, masih ada bantuan, masih tenang, santai. Kenapa? Ada bantuan. Ada bantuan. Ustaz takmir masjid, ketika masih ada bantuan dari Pak Kades, tenang. Tetangga kita tidak membantu, Pak Kades membantu. Alhamdulillah. Orang yang sangat membantu dakwahnya Nabi Muhammad, orang yang sangat memperjuangkan dakwahnya Nabi Muhammad, yaitu pamannya Abu Thalib, Allah ambil sehingga Nabi Muhammad merasakan kekurangan dalam dakwahnya. Tapi ternyata masih ada satu lagi, Pak. Masih belum apa-apa. Kenapa? Karena orang yang sangat mencintai Nabi Muhammad lebih besar bantuannya, Pak. Siapa? Sayyidatuna Khadijah al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Siti Khadijah. Yang benar Sayyidatuna Khadijah. Kalau Siti itu bahasa Jawa, Siti itu bahasa Jawa. Asal katanya dari Sayyidatuna, karena orang Jawa mau yang simpel-simpel Siti. Sebenarnya Sayyidatuna Khadijah. Semua kekayaannya, saudagar yang paling kaya di kota Mekah, Sayyidatuna Khadijah, semua kekayaannya diberikan kepada baginda Nabi untuk Nabi berdakwah. Sampai-sampai Bapak Ibu, suamiku ketika beliau ingin wafat, kalaulah engkau ketika ingin menyeberangi sungai, engkau kehabisan dana, kehabisan biaya untuk melanjutkan dakwahmu, gali kuburku, angkat tulang-tulangku, susun untuk engkau menyeberang untuk berdakwah. Dari cintanya Sayyidatuna Khadijah. Kira-kira Khadijah sungai Jagabe begitu gak kira-kira? Suamiku, kalau kau ingin berdakwah di Masjid Sungai Jaga, kalau tidak punya modal, gali mak kuburku, jual tulangku. Ada kira-kira? Enggak laku. Masya Allah. Itu Sayyidatuna Khadijah, Pak. Makanya Sayyidatuna Khadijah, sebelum Sayyidatuna Khadijah wafat, Pak, Allah memberikan kabar gembira bahwa Sayyidatuna Khadijah sudah disiapkan tempat di surga. Namun yang hebat Bapak Ibu sekalian, Sayyidatuna Khadijah al-Kubra sudahlah jelas surganya. Setiap tahun Nabi menyembelih kambing untuk Siti Khadijah. Makanya ada haul bid'ah. Haul tidak boleh. Nabi tidak pernah melakukan. Bro, sekali-kali buka kitab Sahih Bukhari. Sekali-kali buka kitab Sahih Bukhari. Nabi setiap tahun di hari wafatnya baginda Sayyidatuna Khadijah, Nabi menyembelih kambing lalu diberikan kepada tetangga dan sahabatnya Siti Khadijah. Alhamdulillah, punya dalil buat haul, punya dalil. Kalau ada orang yang mengatakan haul itu bid'ah, berarti kurang jauh main, kurang refreshing, kurang piknik, sehingga hadis di Sahih Bukhari pun tidak tahu kemana saja, bos. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Setelah Sayyidatuna Khadijah wafat, baginda Rasulullah tak punya seorang pun pendamping melainkan putrinya masih muda. Ketika itu Sayyidatuna Fatimah melihat ayahandanya dilempar dengan kotoran, diusap dahi baginda Nabi seraya menangis sambil meneteskan air mata, sehingga kejadian itu membuat hati baginda Nabi Muhammad sakit. Putri tercintanya, putri yang amat dicintainya, sampai menangis lantaran melihat ayahandanya dilempar dengan kotoran. Melihat putrinya menangis, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpindah dari kota Mekah, pindah ke kota Taif. Beliau kira Bapak Ibu di kota Taif akan diterima dengan baik. Kenapa? Hawanya sejuk, Pak. Hawanya Taif itu sangat sejuk. Mungkin kata Nabi tidak keras orang Taif. Bani Saqif itu tidak keras. Kenapa? Taif itu dingin. Namun yang terjadi Bapak Ibu, sesampainya baginda Nabi Muhammad di kota Taif, selama 10 hari Nabi Muhammad ingin berdakwah di kota Taif, dikejar, dilempar dengan kotoran, dilempar dengan tolak unta, dikejar, lebih beringas daripada masyarakat Mekah, lebih keras penolakan yang diberikan oleh masyarakat Taif. Lari baginda Nabi, Pak. Nabi Muhammad lari, Pak. Kakinya luka, kakinya mengalirkan darah sampai kedua sandalnya. Nabi sembunyi di balik bukit, Pak, seraya mengangkat tangannya kepada Allah. Ilaika asku dha'fa quwwati ya Allah, wa qillatu hilati, wa hawani bainan nas. Ya Allah, aku angkat tanganku kepadamu untuk mengadukan kelemahanku, untuk mengadukan ketidakberdayaanku, ya Allah, dari manusia. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah. Datang malaikat Jibril, Muhammad, Allah mendengar doamu. Allah memerintahkan aku Muhammad untuk engkau perintahkan malaikat penjaga bukit. Silahkan perintahkan sesukamu. Mana bukit yang paling besar yang akan engkau timpakan ke masyarakat Taif? Karena mereka telah kurang ajar kepadamu, karena mereka telah keterlaluan menyakitimu Muhammad. Hati yang sedih, Pak. Kalau hati kita sedih, biasanya disakiti oleh orang lain, kita tak mampu melawan, terus kita mendapat bantuan, pasti kita akan melawan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Namun karena kecintaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tawaran bukit akan ditimpakan ke kota Taif. Apa jawabnya baginda Nabi? Jangan Jibril, jangan. Allahumma ufir lahum fa innahum la ya'lamun. Ampuni mereka ya Allah, karena mereka tidak tahu ya Allah. Luar biasa Pak, kecintaan Nabi kepada umatnya. Kakinya berdarah, masih sempat membalas sakit itu dengan doa. Nabi Muhammad menjawab kepada malaikat Jibril, la'allallahu an yakhruja min aslabihim may ya'budullaha wa lam yusyriku bi syai'a. Jibril, jangan. Aku berharap semoga dari masyarakat Taif Allah keluarkan orang-orang yang akan menyembah Allah dan tak satupun dari mereka yang menyekutukan Allah. Hebatnya cinta Nabi Muhammad kepada kita. Luar biasanya cinta Nabi Muhammad kepada kita. Bahkan Pak, ketika peperangan Nabi Muhammad dalam keadaan terdesak, dalam peperangan Uhud, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena keteledoran pasukan Ruman, Nabi perintahkan kalian jangan turun dari bukit Ruman. Ternyata mereka turun. Apa yang terjadi Bapak Ibu?
pasukan Islam terdesak oleh strategi Khalid bin Walid, sehingga baginda Nabi giginya patah, hampir Nabi terkena panahnya orang kafir Quraisy. Sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, irfa' yadaik was'al ila Allah." Minta kepada Allah Muhammad, kita terdesak. Kalau engkau tidak meminta kepada Allah, kita semua akan kalah. Kata sahabat. Apa jawab Nabi Muhammad, Pak? Syafaati li ahlil kabairi yaumal qiyamah. Syafaatku untuk umatku yang senantiasa melakukan dosa besar nanti di hari kiamat. Umatnya yang nakal ke masjid, umatnya yang nakal sekali ngaji Al-Quran, umatnya yang sering bermaksiat. Dari 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad telah memikirkan kita. Syafaati li ahlil kabair yaumal qiyamah. Syafaatku, pertolonganku untuk umatku yang dosanya besar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mana cinta kita? Mana cinta kita kepada Nabi? Perlu ditanyakan cintanya kita kepada Nabi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Muhammad, Bapak Ibu, dalam keadaan bingung, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril, kekasihku Muhammad sedang bingung, sedang sedih. Bahkan Bapak Ibu, dari sedihnya Nabi Muhammad di tahun tersebut, jumhur ulama menyebutkan itu dengan amul huzni, tahun kesedihan. Dari saking sedihnya baginda Nabi Muhammad, kehilangan orang yang dicintainya, kehilangan pamannya, diskriminasi, siksaan, dikekang oleh kafir Quraisy, sedih baginda Nabi Muhammad. Jadi Allah ingin menghibur baginda Nabi. Jibril jemput Muhammad. Artinya apa Bapak Ibu? Isra Mi'raj adalah hiburan dari Allah untuk Nabi Muhammad. Kok bisa tahu Tat? Alladzi barakna haulat linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Agar aku perlihatkan tanda-tanda kebesaranku kepada Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara ringkas saja Pak, kalau saya jelaskan secara detail, di pesantren kan kemarin Pak menghatamkan kitab Dardir. Kitab Dardir itu kitab tentang Isra Mi'raj. Itu saya sudah ngebut full volume 200 mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Sistemnya hataman. Itu 3 malam Anda hatam. Kira-kira kalau saya di sini menjelaskan secara detail, insya Allah tidak selesai. Jadi kita ambil yang penting-pentingnya saja. Esensinya apa dan apa yang terjadi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad sebelum berangkat Isra terlebih dahulu dibelah dadanya Pak. Lalu diangkat isi dada Nabi Muhammad, lalu disucikan dengan air zam-zam sebanyak 3 kali. Kenapa sih Ustaz? Kan itu Nabi Ustaz, maksum, diraksa, dijaga dari dosa. Kok harus dibersihkan? Berarti Nabi Muhammad dadanya kurang bersih. Ya Bu, dadanya Nabi Muhammad kurang bersih? Tidak. Nabi Muhammad itu dimaksum dari dosa Pak, dijaga oleh Allah untuk tidak melakukan dosa. Kenapa Ustaz kok dicuci dulu, kok dibersihkan dulu?
Allah ingin mengisi Nabi Muhammad haliman, yaqinan. Allah isi dada Nabi Muhammad keyakinan yang mantap, sifat teguh, istiqomah, ditambahkan semua, Pak. Ditambahkan semua keyakinannya, imannya, ditambah semua. Mengapa demikian, Bapak Ibu? Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tidak dibersihkan dadanya, tidak akan mampu. Makanya Bapak Ibu, kalau ingin bahas ilmu akhirat, bersihkan dulu jiwanya. Mungkin memperbanyak istighfar terlebih dahulu, walaupun tidak punya air zam-zam. Mandi dulu lah setidaknya gitu. Mandi dulu, kemudian jiwanya dibersihkan dengan beristighfar kepada Allah. Kalau untuk mempelajari ilmu akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, berangkat Nabi Muhammad menunggangi buruk. Di perjalanan Nabi Muhammad, satu saja Pak yang saya sebutkan, banyak Pak Nabi Muhammad diperlihatkan tentang aneka macam siksaan kepada umatnya. Namun satu saja yang saya akan sampaikan. Nabi Muhammad ketika sholat di Bait Lam, di Baitul Lahmin, atau bahasa kerennya sekarang Betlam, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam, beliau turun dari buraq, sehingga beliau ketika mau naik ke buraq Pak, melihat laki-laki rombongan yang kepalanya itu Pak dibenturkan, dihancurkan dengan batu, kembali lagi Pak, hancur kembali lagi, dihancurkan kembali lagi. Malaikat bertanya kepada malaikat Jibril, Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, man haula'i ya Jibril, siapa orang yang kepalanya dihancurkan lalu kembali utuh lagi, dihancurkan lagi dengan batu, utuh lagi, siapa itu Jibril? Kata Nabi Muhammad, haula'i mathalu ummatika tatatafaluna bis salat, mereka adalah gambaran dari umatmu yang kepalanya berat ketika ingin melaksanakan sholat. Ada yang berat, malas ketika mau sholat. Itu malas banget mau sholat tuh. Ada? Aduh. Ada. Hancur itu. Bu, yang ibu-ibu ada yang ketika hendak sholat terasa males? Ada? Masya Allah, ada juga Pak. Barengan kita, barengan nanti bapak-bapak, ibu-ibu ngambil batu dihancurkan kepalanya, utuh lagi, hancur lagi. Kenapa? Karena merasa berat ketika ingin melaksanakan sholat. Apalagi sholat subuh Pak. Pak, mana Pak pengurus masjid? Subuh bagaimana Pak? Lumayan satu sholat. Masjid dibangun besar-besar ini untuk maulidan. Pak, Bu, masjidnya sudah dibangun besar, tempatnya sudah bagus, kipas angin penuh, kok hendak sholat berjamaah di masjid, Bu? Insya Allah Ustaz, insya Allah setelah ini ibu-ibu insya Allah akan rajin sholat berjamaah ke masjid. Apa tidak sah Ustaz sholat di rumah? As-sah Bu, as-sah. Katanya Ustaz siapa itu? Sayyidatuna Aisyah, Siti Aisyah katanya sholat di rumah katanya. Bu, rumahnya Sayyidatuna Aisyah itu di dalam masjid. Wajar kalau Siti Sayyidatuna Aisyah sholatnya di dalam rumah. Rumahnya Raudhah itu Pak di dalam masjid. Kalau ibu kan di gunung, bukit, gunung, kebun sana. Bu, sholat di masjid.
masjid, tapi jangan pakai parfum. Kalau yang adik-adik yang masih muda, jangan pakai lipstik, jangan berhias dulu. Nanti takut emas-emasnya ke masjid bukan karena ingin memakmurkan masjid, tapi karena ingin melihat si dia. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Kalau jadi fitnah nanti haram jadinya. Biasa saja berangkat dari rumah, biasa saja, yang penting bersih, yang penting tujuan kita untuk memakmurkan masjid. Alhamdulillah, ada tulisan di atas, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Kalau ibu tahu artinya itu harusnya malu. Orang-orang yang berimanlah yang mampu memakmurkan masjid. Mafhum mukhalafatnya, kalau tidak mau memakmurkan masjid bukan saya yang ngomongnya. Apa bismillah. Mau memakmurkan masjid apa tidak, Ibu? Makmurkan masjid apa tidak? Alhamdulillah, insya Allah ke belakang dari sekarang Pak, masjidnya penuh, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesampainya baginda Nabi di Masjidil Aqsa, lanjut buruk diikat, naik Nabi dari Masjidil Aqsa, Mi'raj. Namanya Mi'raj itu pakai tangga, Pak, bukan pakai buruk. Naik Nabi dari Masjidil Aqsa, naik ke Sidratil Muntaha. Sesampainya di Sidratil Muntaha, Muntaha itu apa, Pak? Sidratil Muntaha itu apa, Pak? Batas, Bang. Batas makhluk malaikat yang ada di bawahnya Sidratul Muntaha tak akan mampu menembus Sidratul Muntaha, pun makhluk malaikat yang ada di atasnya Sidratul Muntaha tidak akan mampu menembus ke bawah Sidratul Muntaha. Muntaha, batas, batas. Setelah sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, saya hanya mampu mengantarkanmu di tempat ini, Muhammad. Saya tidak mampu untuk menembus Sidratul Muntaha. Kalau saya memaksakan diri menembus Sidratul Muntaha, maka jasadku, jisimku akan hangus dengan agungnya cahaya yang ada di Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril, Pak. Malaikat Jibril itu pimpinannya para malaikat. Paling besar, sayapnya 600 sayap. Nabi tidak pernah melihat bentuk aslinya malaikat Jibril, Pak. Kalaulah orang Sungai Jaga melihat malaikat Jibril, pingsan. 600 sayap, ngebayangkan gimana kita? Bayangkan 600 sayap. Satu sayap bisa memenuhi satu dunia. Satu sayap. 600 sayap masih. Dari seremnya malaikat Jibril. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malaikat Jibril tidak bisa masuk ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad berangkat sendiri, Pak. Naik lagi di atasnya Sidratul Muntaha, Pak. Di atas langit ada coba saya tanya, di atas langit ada Sidratul Muntaha. Di atas Sidratul Muntaha ada surga dan neraka di tingkat yang ke-8. Bukan langit, di tingkat yang ke-8. Naik lagi Nabi Muhammad di tingkat yang ke-9, ada Lauhil Mahfuz. Ada Lauhil Mahfuz. Allah punya papan, Pak. Nabi itu ketika naik di Lauhil Mahfuz itu, Nabi mendengar sariqil a'lam. Geraknya pena yang menulis itu Nabi mendengar di Lauhil Mahfuz. Muhammad, jangan Muhammad lah, Andi lah, Andi Sungai Jaga
tanggal sekian, jam sekian, detik sekian, ngaji di Masjid Baitur Rahmah. Itu ada di Lauhil Mahfuz. Ada itu, Pak. Anak-anak yang main di luar itu, Pak, ada di Lauhil Mahfuz itu, Pak. Sampai saya pegang mic dengan tangan bersandar seperti ini ada. Tak satu pun kejadian di dunia ini yang tidak ada catatannya di Lauhil Mahfuz. Makanya kalau baca surah Ar-Rahman itu, Ustaz, kullu yaumin huwa fi sya' fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap hari Allah berada dalam kesibukan. Setiap hari Allah berada dalam kesibukan. Masa Bapak Ibu Allah sibuk? Masuk akal Allah sibuk? Kalau kita hanya ngaji terjemah, kita tidak akan pernah paham. Kenapa? Ngaji terjemahan ngajarin orang, yang ngajar sesat, yang diajari sesat, korban terjemahan. Allah setiap hari berada dalam kesibukan di surah Ar-Rahman. Sibuk bagaimana Allah? Ternyata yang sibuk menurut tafsirnya ayat tersebut, ketentuan Allah berputar setiap hari. Saya pegang mic, lalu saya pindah ke tangan kanan, ada catatannya di Lauhil Mahfuz. Paham? Alhamdulillah. Itu namanya Bapak Ibu qadha. Ada qadha, ada qadar. Ketentuan Allah yang ditulis di Lauhil Mahfuz, Pak, itu namanya qadha. Kata Ustaz, kata anak-anak yang ngaji di pesantren, Pak, qadha ada dua, ada mukhayyar, ada musayyar. Ada musayyar. Coba yang adik-adik, mbak-mbak di belakang, qadha ada berapa? 1 mukhayyar, 2 musayyar. Mukhayyar itu pilihan, musayyar itu ketetapan. Bingung Ustaz, mau paham mana yang takdir, mana yang qadha, bingung. Namanya juga nggak ngaji, Pak. Bingung. Ngaji. Bertanya kepada Ustaz, tanya. Allah menulis catatan setiap manusia yang ada di muka bumi ini di Lauhil Mahfuz. Allah punya malaikat, Pak. Allah punya malaikat. Catatan itu yang di Lauhil Mahfuz itu, Pak, ada kopiannya. Ada kopiannya. Malaikat ini kamu bawa. Malaikat Andi Fatima di Sungai Jaga malam Selasa tanggal sekian mati. Di buku itu, Pak, di buku dibawalah sama malaikat. Kan masih hari Senin, nanti malam berarti. Nanti malam. Setelah dibawa sama malaikat, Bu, kan tadi ada 1 di Lauhil Mahfuz. Tadi 1 di Lauhil Mahfuz, kopiannya dibawa sama malaikat. Nggak mungkin malaikat bawa dari Lauhil Mahfuz bawa papan gitu. Nggak mungkin. Bawa catatan, iya. Dibawa dari Lauhil Mahfuz bahwa si fulan B, si B, si A meninggal jam sekian, tanggal sekian, detik sekian. Ini sama-sama qadha, Pak. Yang di Lauhil Mahfuz, yang ini sama-sama qadha. Qadha yang ada di Lauhil Mahfuz itu bisa dirubah. Ada dalilnya, Ustaz. Kan tren sekarang itu. Mana dalilnya? Ada dalilnya? Ada. Kapan? Coba sampean ketika ruahan bulan Sya'ban itu, Pak, ketika baca doa, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab.
Allah itu Pak, kalau berkehendak dihapus, kalau berkehendak ya terserah Allah. Mau Allah matikan, iya. Mau Allah batalkan, iya. Terserah Allah. Terserah Allah. Tapi bagaimana Ustaz, kan Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Idza jaa ajaluhum fala yastakhirun." Fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah sampai tidak maju, tidak mundur, kata Allah. Itu Pak catatan yang ada di malaikat. Wa indahu ummul kitab. Ummul kitabnya, kitab induknya ada di Lauhil Mahfuz. Hak prerogatif Allah untuk merubahnya. Makanya Nabi pernah bersabda begini, barang siapa yang ingin rizkinya dilancarkan, umurnya ditambah, falyasil rahimahu, sambung silaturahim. Umurnya bisa ditambah. Bisa Ustaz? Bisa. Kalau yang di Lauhil Mahfuz. Kalau yang di malaikat tidak bisa. Tidak bisa. Begitu Pak, simpelnya memahami qadar Allah. Paham? Yang tidak bisa dirubah dengan doa, yang di Lauhil Mahfuz, apa yang di malaikat? Yang di malaikat. Alhamdulillah. Mengenai musayyar, mengenai mukhayyar, adik-adikku fatayat yang di belakang, kalian insya Allah di Sungai Jagabe Pak, jauh dari anak-anak pacaran, insya Allah. Kalau Bapak Ibu, gadis-gadisnya, anak-anak gadisnya Sungai Jaga, ternyata pacaran, haram apa tidak? Ada hadis Nabi begini Bu, kalau anaknya pacaran dilarang, nanti nggak laku Pak Ustaz, nggak laku suami gimana? Bawa ke rumah, dikawin lagi semuanya? Enggak, saya ada doanya. Kalau untuk sampean mau laku suami, ada doanya, sama dengan bapak-bapak. Tapi jangan dibuat untuk nambah lagi Pak Kades. Iya. Ibunya nanti marah juga. Ada doanya. Tapi Bapak Ibu jaga. Itu putri ibu itu amanah. Bu, kalaulah anak ibu pacaran dengan laki-laki, keluar dari rumahnya nanti di jalan bersentuhan, jangankan melakukan sesuatu yang dilarang, bersentuhan, siksaan yang paling ringan, Allah akan naik dari neraka, Allah akan bawa bara apinya neraka jahanam, diletakkan di tangannya orang tuanya, melepuh otaknya, mendidih kepalanya orang tuanya. Salah apa kira-kira Bu? Saya Ustaz ngaji rajin, sholat rajin Pak, tapi kok bisa diberikan siksa semacam itu? Anak saya dan saya jaga itu keluar ke Sungai Duri sama temennya. Hati-hati punya anak perempuan, hati-hati. Kalaulah anak kita pacaran, wal'iyadzubillah, kemudian melakukan sesuatu yang dilarang, kemudian hamil. Amin wal'iyadzubillah. Semoga kampung Sungai Jaga ini dijaga oleh Allah, gadis-gadisnya diselamatkan oleh Allah dari perzinahan. Amin Allahumma amin. Hamil. Kenapa kamu bisa hamil nak? Sudah takdir Pak, sudah takdir Bu. Semudah itu memahami takdir. Jadi kalau kita nyuri Pak, terus kita ketangkep polisi, kenapa kamu nyuri? Takdir. Beres.
Tidak ada masalah. Anak kita hamil, bukan takdir itu Pak. Kenapa? Takdir itu ada mukhayyar, ada musayyar, ada pilihan, ada ketentuan. Bisa dipilih, saya mau memindahkan mik ini ke tangan kanan, terserah saya. Saya mau berhenti ceramah sekarang, terserah saya. Tapi kasihan ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Adik-adik hamil melanggar perintah Allah, itu bukan takdir, itu bukan ketentuan Allah, itu pilihan. Mau hamil apa tidak? Ada catatannya Ustadz, iya, tapi itu pilihan. Mau apa tidak? Kalau mau, ya hamil. Kalau enggak, ya enggak hamil. Paham? Alhamdulillah. Sudah. Lauhil Mahfuz sudah. Di Lauhil Mahfuz, Pak. Di Lauhil Mahfuz, Bapak Ibu, Nabi Muhammad melihat laki-laki yang sangat tampan, penuh dengan cahaya wajahnya. Di mana? Di Lauhil Mahfuz. Tingkat yang keberapa Lauhil Mahfuz itu? Tingkat ke-9. Nabi bertanya dengan penuh kaget Nabi, Pak. Kok bisa ada manusia yang bisa menembus tingkat 9? Amalakun au jinnun au insun, kata Nabi. Apakah engkau malaikat? Apakah engkau jin? Apakah engkau manusia? Kok bisa kamu menembus tingkat yang ke-9? Sedangkan malaikat Jibril, pimpinannya para malaikat, tidak mampu menembus Sidratul Muntaha. Kaget baginda Nabi, Pak. Terdengar jawaban menjawab pertanyaan baginda Nabi, Muhammad huwa mathalu ummatika. Muhammad, laki-laki yang tampan tersebut, orang yang sangat putih, bersinar, tampan luar biasa, itu adalah gambaran umatmu yang tidak pernah lepas dari 3 perkara. Mau tahu? Mau tahu Bapak Ibu? Kalau mau tahu, mau diamalkan apa tidak? Ini berhubungan dengan jenengan ini. Yang pertama, lam yazal lisanuhu ratban bi dzikrillah. Lisannya tidak pernah kering untuk berzikir kepada Allah. Subhanallah, astagfirullah, astagfirullah. Ada teman-teman ke pasar enggak? Astagfirullah, astagfirullah. Tuh gimana itu? Ya kalau orang tanya jawab, Pak. Tapi setelah jawab, astagfirullah, astagfirullah. Lisannya tidak pernah kering karena berzikir kepada. Bisa sholawat, bisa la ilaha illallah, bisa subhanallah, tergantung, terserah, mau pikir apa saja, bebas, yang penting ingat kepada Allah. 1. Yang kedua, walam yasubba liwalidayhi, dan orang tersebut tidak pernah membenci, tidak pernah mengumpat orang tuanya. Tidak pernah mengumpat orang tuanya. Ada orang Sungai Jaga mengumpat orang tuanya? Tidak ada. Tidak ada. Mau dicambuk sama bapak? Nggak mungkin. Tapi kalau mengumpat orang tua apa? Kata Nabi, Pak, yang dimaksud mengumpat kedua orang tuanya, mereka mengumpat orang lain, orang tua, orang lain. Bapak kau, mak kau, kan viral itu. Di YouTube itu ada, mak kau, bapak kau. Dikiranya enggak dosa kan? Dikiranya enggak dosa besar.
Itu orang tuanya sendiri yang diumpat, Pak. Hebatnya adik-adik kita, nemu hal sekecil itu saja viral. Masya Allah, giliran orang kiroat susah banget mau lihat. Giliran ada emak kau, bapak kau, Masya Allah, saya lihat Pak, 70.000 juta, luar biasa. Coba lihat YouTube saya 500, Masya Allah, promosi. Saring yang datang dari luar, ambil yang baik, buang yang buruk. Jangan semua yang datang ditelan mentah-mentah, Pak. Yang kedua, tidak pernah mengumpat orang tuanya. Yang ketiga ini, Pak, yang ketiga, kalau bisa yang ketiga, nanti Bapak Ibu bisa naik ke tingkat 9 di Lauhil Mahfuz. Alhamdulillah, semua bisa, Pak, bisa. Tapi tiga, Pak. Satu, lisannya tidak pernah kering berzikir kepada Allah. Dua, tidak pernah mengumpat orang tuanya. Yang ketiga, wa qalbuhu wa'allakum bil masajid. Hatinya senantiasa terhubung dengan masjid. Itu yang susah. Yang ketiga, susah. Kalau Pak Kades mungkin, mudah-mudahan insya Allah keluar dari pintu, ya Allah, kalau saya keluar siapa yang iktikaf? Pak Kades. Ibu-ibu bagaimana? Ibu-ibu siap berhubungan dengan masjid? Siap berhubungan dengan masjid? Bingung, males banget ya, Bu. Sibuk Ustadz, nanam padi, nanam jagung. Kalau enggak berangkat subuh-subuh Ustadz, nanti dan kebagian itu. Pernah dengar hadis raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha? Pernah dengar? 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Tapi Ustaz, saya itu sudah sholat fajar. Enggak juga Ustaz. Antum itu enggak yakin. Kurang yakin. Kalau saya Bapak Ibu, ya Allah, saya telah melaksanakan perintahmu. Saya telah melaksanakan perintah Rasulmu. Ya Allah, Engkau berfirman di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Engkau tidak akan mematikan hak kami, melainkan rezeki kami Engkau berikan semua. Kalau di sini ada yang subuh-subuh pergi ke sawah, berhenti. Ini serius ini, Bu. Kalau ibu memaksakan diri meninggalkan aktivitas subuh, pergi ke ladang, pergi ke kebun, insya Allah kebun itu tidak akan barokah. Kenapa? Ibu milih dunia dengan akhirat. Nabi dalam hadisnya, Pak, innallaha wad dunya la yajtami'ani fi qalbin wahid. Allah dan dunia tidak akan pernah bersatu di dalam satu hati. Kalau kamu pilih dunia, aku akan lari darimu. Tapi engkau pilih akhirat, aku dan dunia akan ada di hati. Alhamdulillah. Insya Allah masyarakat Sungai Jaga insya Allah akan rajin sholat subuh. Insya Allah, Bu. Kalau bapak-bapak, kenapa saya tidak sebut Pak? Karena bapak-bapak insya Allah mulai sekarang berubah pasti. Bapak-bapak, saya tidak meragukan kalau bapak-bapak. Yang saya ragukan yang di belakang. Ragu saya. Tapi saya doakan. Saya doakan yang ibu-ibu, karena ini Pak, majelis ilmu, saya doakan ibu-ibu agar istiqomah sholat berjamaah ke masjid. Alhamdulillah.
agar masjid ini makmur. Tahu tadi imam kita ketika sholat bacanya ayat apa? Lau anna ahlal qaryati amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama. Kata Allah, seandainya orang Sungai jaga, iman, percaya rizki itu Allah yang mengatur, takwa, perintah Allah dikerjakan, sholat di masjid, sholat 5 waktu, larangan Allah dia tinggalkan, lafatahna alaihim, aku buka keberkahan yang ada di kampung itu terhadap mereka. Itu janji Allah. Kalau Allah yang berjanji, Pak, sudah barang pasti desa ini akan menjadi desa yang barak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang menjaga sholat. Bu, hanya pesan saya titip 2 hal, karena Isra Mi'rajnya Nabi, Pak, 2 tujuannya, 1 sholat, 2 masjid. Buktinya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Baitul Ma'mur, di tempatnya Nabi Ibrahim, dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid. Jaga masjid, Pak, jangan dibiarkan masjid ini menjadi tanda dari kiamat, bahwa masjidnya dibangun besar-besar, jamaahnya satu shaf, separuh shaf. Jangan sampai Allah turunkan bala, kemudian kalian akan bertaubat, ya Allah, tolong kami ya Allah. Setiap hari Allah memanggil kalian, 5 waktu Allah memanggil kalian, kemana kalian? Jangan sampai Allah murka. Sholat masjid, yang kedua sholat. Bu, baginda Nabi ketika bersama sahabat pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, aku ingin bersamamu di surga ya Rasulullah. As'aluka murafaqata fil jannah, aku ingin menjadi temanmu di surga ya Rasul. Kata sahabat, Nabi menjawab, ana fa'ilun insyaallah, insyaallah aku akan menolong kalian, aku akan memberi syafaat kepada kalian. Apa syaratnya? Tapi tolong bantu aku agar aku bisa memberikan kalian syafaat dengan cara kalian memperbanyak sholat, jaga sholat, bawa anak kita semua ke masjid untuk melaksanakan sholat. Insya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, Nabi naik lagi dari Lauhil Mahfuz, Pak, namanya mustawa. Tingkat ke-10 namanya mustawa. Di mustawa, Pak, Nabi menghadap Allah. Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Disalami oleh Allah yang dipikirkan umatnya, wa ala ibadillahi shalihin. Setiap kita sholat, setiap itu kita dapat doanya Nabi. Sholat, jaga sholat, serepot apapun jaga sholat, Pak. Paling 5 menit. Nggak usah qiraat kalau sholat. Jadi imam itu jangan egois. Sekarang imamnya, karena imamnya muda-muda, banyak imam sekarang yang egois. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Aduh, imam toh. Dan lagi-lagi saya datang itu sekali.
Kenapa? Imamnya egois. Pernah Nabi cari hadis kitab manapun, hadis manapun cari, mau dhaif, mau palsu, mau apalah cari. Pernah nggak Nabi negur orang yang sholat cepat? Pernah? Tidak pernah. Kalau sholat lama, pernah. Siapa? Mu'ad. Baca surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Hilang jawabannya. Sudah itu besok tak datang lagi. Jangan Ustaz, jangan. Kalau kamu idza kana al-ummah, kata Nabi, kalau kalian jadi imam, falyukhaffif, ringankan. Ringan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sudah. Yasin. Habis jemaahnya, besok dan datang lagi. Sayyidina Mu'ad, sahabatnya Nabi, ditegur, Pak. Kamu itu imam. Kamu itu harus pintar melihat sikon jamaahmu. Ada yang tua di belakang. Ada yang ingin ke pasar. Ada yang ingin ke sawah. Pintar-pintar jadi imam. Mentang-mentang kalian jadi imam, jadi kades, bantuan tidak dibagi kepada masyarakat. Bukan, jadi imam maksudnya, Pak. Jadi imam, makmumnya tidak dipikir, tidak dipikirkan, bukan ke Pak Kades, ke imam. Loh, kata pepatah begini Pak Kades, mohon maaf, kenapa harus perih bila tidak ada luka? Kan begitu. Insya Allah beliau kan tidak ada luka, tidak tersinggung. Kalau tersinggung mohon maaf. Jadi imam, ketika kita jadi imam, falyukhaffif, ringankan. Baca surah Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Baca kulhu bagaimana, boleh Ustaz? Boleh, tapi kalau kulhu terus keterlaluan juga, Pak. Tiap sholat, qul huwallahu ahad, Allahu samad, sah. Iya sah, dapat pahala, dapat. Tapi keterlaluan kalau sholat baca kulhu terus. Nabi itu gonta-ganti, Pak. Kadang wadduha, kadang surah Al-Ghasyiyah, kadang surah Al-Qari'ah, selalu dibaca. Tapi kalau surah Al-Baqarah tidak pernah. Alif Lam Mim. Kalau sholat gerhana, iya. Kalau sholat gerhana, minta hujan harus panjang. Kenapa? Permintaannya besar, harus sesuai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, yang terakhir ini sudah lebih 1 jam ini, Pak. Bonus. Kalau lanjut terus, Pak, suaranya habis. Masih ada yang membutuhkan insya Allah setelah ini. Pak, Nabi Muhammad Isra Mi'raj ke Sidratil Muntaha sampai ke Mustawa. Ini ilmu, Pak. Banyak orang mengatakan sekarang mau itu gelarnya Doktor Andes. Kalau Doktor Andes harusnya tidak demikian. Dapat dari mana doktor? Dapat dari mana gelar LCMA? Hadis satu saja tidak hafal. Kok bisa, Ustaz? Nabi Isra Mi'raj ke atas, berarti Allah di atas. Bu, kalau ibu-ibu biasanya ketika ada masalah tidak terpecahkan, pasti begini. Kita itu serahkan sama yang di atas. Ayo, siapa yang seperti itu? Ayo, siapa yang seperti itu? Kita serahkan sama yang di atas. Kenapa? Kata doktor ini, saya tidak sebutnya nama, Pak, jaga kode etik, tapi sebut doktornya. Doktor gelarnya LCMA, sekolahnya di Timur Tengah, doktor. Katanya
bukti bahwa Allah ada di atas. Nabi Isra Mi'raj ke atas. Pak, Nabi Musa ketika ingin bermukalamah, berbicara kepada Allah, kemana? Ke Bukit Turi Sina. Nabi Ibrahim ketika ingin berbicara kepada Allah, Allah perintahkan untuk datang ke Palestina. Dalam surah As-Saffat, aku ingin pergi menjumpai Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad, Pak, kekasihnya Allah, kekasihnya Allah. Bahkan nama Nabi yang disandingkan dengan nama Allah hanya nama Nabi Muhammad. Beliau mendapat sifatnya Allah apa? Ar-Rauf. Dari saking Allah cinta kepada Nabi, Allah bedakan tempatnya dengan Nabi Musa. Allah bedakan tempatnya dengan Nabi Ibrahim. Bawa ke mustawa, bawa kata Allah Muhammad ke Sidratil Muntaha. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kemana-mana dulu, silahkan simak pariwara yang lewat berikut ini. Nabi, Pak, naik Isra Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha arahnya ke atas, benar ke atas. Tapi kalau ngaji enggak pakai terjemah, enak, Pak. Enak. Kalau ngaji terjemahan tidak ada syarahnya, Pak. Tidak ada, yang ada artinya naik. Begitu saja, namanya juga terjemah. Tapi kalau ngaji di pesantren, ngaji kitab kuning, ngaji tafsirnya hadis, di tafsirnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, mustawa itu makanun yudhafu ilan nabiyyi, tempat yang disandarkan untuk Nabi. La yudhafu ilallah, tidak disandarkan kepada Allah, kata Imam Ibnu Hajar. Begitu cara ngaji hadis, Pak. Jangan melulu terjemahan wajib. Qolan Nabi. Hadisnya benar, pemahamanmu yang konslet, bro. Kenapa kamu baca terjemahan? Pernah saya menyampaikan perkataannya Imam Ibnu Uyainah, al haditsu madillatun illa 'alal fuqaha. Hadis itu menyesatkan kecuali bagi orang-orang yang alim fi. Kenapa, Pak? Kok bisa menyesatkan? Hadis itu kok bisa menyesatkan? Bayangkan, Pak, di Sahih Bukhari ini, Pak, orang takbir itu, Pak, ada yang begini, ada yang gini, Pak, ada yang begini, Pak, ada yang segini, Pak, tapi begini tidak ada. Tidak ada. Kalau ada, konsep itu. Di Sahih Bukhari saja 3, Pak. Ada yang begini, lurus ini, lurus telinga. Ada yang lurus kembangnya telinga. Ada yang hadwa mankibaihi, sejajar dengan bahu. Allah, ada yang begini, Pak. Ada yang begini. Allahu Akbar. Ada yang begini. Allah, ada yang begini. Ada yang begini. Ada 3. Bingung kita, Pak. Ada orang sholat, Allahu Akbar. Ada yang begini, Allahu Akbar. Hadis semua itu. Yang tidak akan sesat kecuali orang yang alim fi. Kok bisa, Ustaz? Nabi, Pak, kan masih muda. Nabi masih muda, yang wajar sholat begini, Pak, pakai lutut. Allahu Akbar. Nabi di masanya Abu Hurairah begini, Allahu Akbar, pakai
Ada anak mondok ngaji 4 tahun, nggak tahu hadis. Ngaji 4 tahun, yang ngaji 17 tahun nggak bicara begitu. Alhamdulillah. Jadi bingung, Pak. Kenapa? Yang meriwayatkan hadis itu sahabat, Pak. Sahabat satunya meninggal wafat, diganti sahabat satunya. Nanti Nabi di masa yang itu berubah. Nabi ketika selesai sholat duhur, ini hadis, Pak, ada di musnadnya Ahmad ibn Hanbal. Kok tahu, Ustaz? Ngaji. Katanya salaman setelah sholat, sallallahu ala Muhammad. Bid'ah, tradisi, tidak pernah dicontohkan Nabi. Goblok orang sekalian. Ini serius, Pak, serius. Kok berani goblok? Ada hadisnya, bos. Ada hadisnya, bos. Di mana? Di kitabnya Musnad Ibn Hanbal, bahwa Nabi pernah sholat, kemudian ada sahabat yang datang mengambil tangan Nabi, langsung diusap-usapkan ke wajah, sambil semua yang lain datang bersalaman kepada Nabi. Tapi tidak seterusnya dilakukan Nabi. Pertanyaannya, satu kesunahan yang dilakukan Nabi hilang. Kalau ngaji tahu, tapi kalau ngajinya cuma ingin jadi ustadz, nggak tahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Teruskan, sholawat salaman, teruskan. Kalau ada orang yang nentang bawa ke sungai, ke pantai Samudra Indah, saya yang akan berikan hadis. Ini serius, Pak. Kenapa saya harus sampaikan betapa banyak amalia kita ini yang salah? Salaman salah, ngusap wajah salah, doa di balik tangan salah semua. Dikiranya kita tidak ngaji hadis. Berapa hadis yang kamu hafal, bos? Payah anak-anak sekarang. Hati-hati dengan anak-anak kita. Jangan sampai terberbaur dengan orang yang pemahamannya konslet seperti itu. Jangan, Pak. Jangan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sidratul Muntaha, mustawa, itu tempatnya Allah apa tempatnya Nabi bermukalamah dengan Allah? Tempatnya Nabi bermukalamah dengan Allah. Paham? Alhamdulillah. Di mana Ustadz saya bisa temukan itu? Makanya kalau ngundang saya ceramah, bawa bolpen, catat. Di kitab di syarahnya Sahih Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Boleh juga di Syarah Muslim punyanya, karangannya Imam An-Nawawi. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepulangnya dari Mustawa, diceritakan mimpinya itu tak satu pun yang percaya kepada Nabi. Mut'im, keluarganya Nabi tak satu pun yang percaya kepada Nabi. Bahkan diolok-olok Pak sama pamannya Abu Jahal, diolok-olok. Oh, kamu pergi ke Syam ya, ke Masjidil Aqsa. Hebat kamu, kata pamannya. Diolok, oh. Datang Abu Bakar, sifli anil Baitul Maqdis. Seperti apa? Seperti apa? Coba sifati, gambarkan kepadaku Baitul Maqdis seperti apa? Ditanya semua oleh Abu Bakar. Begini Abu Bakar, seperti ini Abu Bakar, isinya begini Abu Bakar. Sodaqtah, aku percaya kepada Allah. Makanya Abu Bakar punya gelar As-Siddiq. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Isra Mi'raj selesai. Sekarang masuk bulan Sya'ban. Satu, Pak, pesan saya satu. Ini titik detik-detik akhir amal kita akan diangkat. Detik-detik catatan buku kita akan diangkat, disetorkan ke Lauhil Mahfuz. Jaga, Pak. Ayo, mungkin dari dulu tulisannya dosa, sholat berapa kali tidak sholat, itu Pak, qadha.
Qadha, yang tidak sholat dulu qadha sebelum bukunya nanti ditimpa buku yang lain. Qadha, ayo qadha sholatnya. Yang pernah meninggalkan sholat qadha ganti. Yang pernah salah sama orang minta maaf. Minta maaf. Ini sebentar lagi, bisa besok, bisa tanggal 15, bisa tanggal 30. Apa kata Nabi? Nabi kata Usama begini, Pak. Nabi, lam araka tasumu min syahrin. Saya tidak pernah melihatmu berpuasa seperti engkau berpuasa di bulan Syawal. Selalu Nabi berpuasa. Apa jawabnya Nabi? Dzaka syahrun yaghfulun nas. Itu adalah bulan yang sangat sering dilupakan oleh manusia. Kenapa? Karena bulan Sya'ban dihimpit oleh 2 bulan yang mulia, baina Rajab wa Ramadan. Di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan dihimpit bulan mulia, sehingga manusia sering kali melupakan bulan Sya'ban. Bulan itu amal perbuatan manusia semuanya diangkat, diserahkan kepada Allah. Fa'uhibbu, maka aku senang ketika amalku diangkat. Idh yurfa'u amali wa ana sha'imun, ketika amalku diangkat, diberikan kepada Allah oleh malaikat, aku dalam keadaan berpuasa. Alhamdulillah. Jadi yang sangat dianjurkan di bulan Sya'ban ini, Bapak Ibu, berpuasa. Apa sebabnya? Ya tiada lain. Siapa tahu amal Anda, amal kita diangkat dalam keadaan berpuasa. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bulan Sya'ban ini, Pak, tata atur bagaimana caranya kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan jiwa kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena jam menunjukkan sudah tidak ada angkanya, berarti sudah malam. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ceramahnya dianggap kurang, boleh mengundang lagi. Ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang salah, itu murni dari kesalahan saya pribadi. Al-Faqir, An-Astaghfirur Rahman, mohon maaf. Bila benar, itu fadlun minallah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiran minni wal afwa minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.